Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran matematika. Hari ini, materi yang akan kita pelajari adalah operasi hitung pada pecahan. Sama halnya dengan bilangan bulat, pecahan juga memiliki beberapa operasi hitung, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang pertama adalah penjumlahan. Nah, penjumlahan pecahan di sini dibagi menjadi dua macam. Yang pertama, penjumlahan pecahan dengan berpenyebut sama, dan yang kedua adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama. Oke, yang pertama yaitu penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Sebagai contoh, di sini ada pecahan 1/4 ditambah 2/4. Berapakah hasilnya? Nah, di sini perlu kalian ketahui bahwa jika penyebut pecahan itu sama, maka yang dijumlahkan hanyalah pembilangnya saja. Jadi di sini untuk pecahan 1/4 ditambah 2/4 hasilnya adalah 3/4. Jadi untuk pembilangnya itu dijumlahkan, yaitu 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3. Sedangkan penyebutnya itu tetap, yaitu 4. Nah, perhatikan yang ada di dalam kotak itu ada keterangan bahwa penjumlahan pecahan biasa dengan penyebut sama yang dijumlahkan adalah pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Artinya di sini penyebutnya adalah tetap. Kemudian contoh berikutnya ada pecahan campuran yaitu 2/7 ditambah 1/7. Nah, kalau bentuk pecahan campuran kira-kira penjumlahannya bagaimana? Ya, penjumlahannya adalah kita jumlahkan dulu bilangan bulat yang ada di depan pecahan. Jadi kita jumlahkan 2 ditambah 1. Hasilnya adalah 3. Kemudian pembilangnya juga kita jumlahkan. Di situ pembilangnya adalah 2, kemudian yang satunya lagi pembilangnya adalah 1. Jadi kita jumlahkan 2 ditambah 1 hasilnya 3. Nah, lalu bagaimana penyebutnya? Penyebutnya tetap anak-anak. Jadi sama seperti yang contoh yang pertama, bahwa untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut sama itu penyebutnya tidak dijumlahkan. Jadi untuk pecahan campuran yang dijumlahkan adalah bilangan bulat dan pembilangnya. Nah, di situ ada keterangan bahwa penjumlahan pecahan campuran dengan penyebut sama yang dijumlahkan adalah bilangan bulat dan pembilangnya, sedangkan penyebutnya tidak dijumlahkan. Sampai di sini untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Semoga bisa dimengerti ya. Oke, untuk selanjutnya kita akan belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama. Nah, di sini sebagai contoh ada pecahan 1/3 ditambah 1/4. Berapa hasilnya? Bisa kalian perhatikan di situ bahwa penyebut dari kedua pecahan itu berbeda. Yang satu penyebutnya 3 dan yang satu lagi penyebutnya adalah 4. Nah, untuk penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama, anak-anak di sini ada dua cara yang bisa kalian gunakan. Cara yang pertama adalah kita mencari dulu KPK dari penyebutnya. Jadi penyebutnya di situ adalah 3 dan 4.
Sehingga kita akan mencari terlebih dahulu KPK dari 3 dan 4. Masih ingat ya KPK itu apa? Ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil. Jadi di sini kita cari dulu kelipatan dari 3. Bisa kalian lihat di situ kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan seterusnya. Kemudian kita cari kelipatan 4. Kelipatan 4 itu ada berapa saja? Ya, dimulai dari 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Nah, setelah kita tuliskan kelipatan dari 3 dan kelipatan dari 4, coba kalian perhatikan di situ. Adakah bilangan yang sama? Ada ya, yaitu 12. Jadi 12 itu ada di kelipatan 3 dan juga ada di kelipatan 4. Sehingga KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Selanjutnya, setelah kita menemukan KPK-nya, maka di sini penyebut dari masing-masing pecahan itu kita ubah menjadi 12. Nah, untuk yang pecahan pertama tadi adalah 1/3. Sekarang penyebutnya berubah menjadi 12. Nah, kemudian bagaimana pembilangnya? Pembilangnya kita cari, yaitu dengan cara 12 kita bagi 3, hasilnya berapa? Ya, 12 dibagi 3 hasilnya adalah 4. Kemudian 4 kita kalikan dengan pembilangnya. Pembilang dari pecahan 1/3 berapa? Iya, 1. Jadi 12 bagi 3 tadi hasilnya 4, kita kalikan dengan 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Nah, jadi 1/3 itu pecahannya berubah menjadi 4/12. Kemudian kita jumlahkan dengan yang pecahan kedua. Pecahan yang kedua, penyebutnya juga berubah menjadi 12. Kemudian pembilangnya kita cari, yaitu dengan cara 12 dibagi 4. Kemudian hasilnya kita kalikan dengan pembilangnya. Jadi 12 dibagi 4 itu sama dengan 3. Kemudian 3 kita kalikan 1, hasilnya yaitu 3. Nah, sekarang di situ bisa kalian amati bahwa penyebut pecahannya itu sudah sama. Nah, kalau sudah sama berarti kita bisa menjumlahkan kedua pecahan tersebut. Yang dijumlahkan bagian yang mana? Ya, yang dijumlahkan adalah bagian pembilangnya, yaitu 4 ditambah 3. Berapa 4 tambah 3? Ya, 4 tambah 3 itu sama dengan 7. Kemudian penyebutnya bagaimana anak-anak? Penyebutnya tetap, yaitu 12. Jadi untuk penjumlahan pecahan 1/3 ditambah 1/4 itu hasilnya sama dengan 7/12. Ini adalah cara yang pertama. Kemudian cara yang kedua yaitu kalian perhatikan di situ pecahan 1/3 ditambah 1/4. Cara yang kedua adalah kita akan menggunakan perkalian silang antara pembilang dan penyebut. Ya, jadi di sini perkalian silangnya adalah yaitu pembilang pada pecahan yang pertama kita kalikan dengan penyebut pada pecahan kedua. Jadi di sini, nah, kalian perhatikan tanda panahnya di situ. Jadi bisa kita tuliskan 1 kali 4. Kemudian untuk penyebutnya, nah ya, penyebut dari kedua pecahan kita kalikan, yaitu 3 kali 4.
Selanjutnya kita jumlahkan. Kita menggunakan perkalian silang lagi, ya. Kalian perhatikan di situ tanda panahnya. Tanda panahnya adalah 1 menuju ke 3. Jadi di sini 1 kali 3. Jadi untuk perkalian silang yang kedua adalah pembilang pada pecahan kedua kita kalikan dengan penyebut pada pecahan yang pertama, yaitu 1 kali 3. Kemudian penyebutnya sama seperti tadi, yaitu kedua penyebut kita kalikan 3 dikali 4. Oke, kemudian setelah ini bisa kita hitung perkalian dari masing-masing pecahan, yaitu 1 kali 4 itu hasilnya adalah 4. Kemudian untuk penyebutnya 3 kali 4 itu hasilnya sama dengan 12. Kemudian dijumlahkan perkalian 1 kali 3 hasilnya adalah 3. Kemudian penyebutnya sama, yaitu yang seperti di awal tadi, 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi di sini hasil dari perkaliannya untuk pembilang yaitu 4 ditambah 3. Ya, 4 ditambah 3 hasilnya adalah 7. Kemudian penyebutnya bagaimana? Apakah hasil perkalian dari kedua penyebut dijumlahkan? Tidak. Jadi untuk penyebutnya itu tetap satu angka saja. Jadi seperti yang tadi 3 kali 4 hasilnya kan 12. Nah, jadi penyebutnya di sini adalah 12. Oke, ini untuk penjelasan cara yang kedua. Nah, menurut kalian lebih mudah yang mana? Cara yang pertama atau cara yang kedua? Oke, jadi misalkan nanti kalau Ustazah memberikan soal kepada kalian, kalian boleh memilih ingin menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Nah, untuk selanjutnya yaitu tentang operasi hitung pengurangan. Nah, operasi hitung pengurangan di sini juga ada dua macam. Yang pertama yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Contohnya, ada pecahan berapa di situ? Ya, 5/9 dikurangi 2/9. Bisa kalian amati bahwa penyebut pecahan yang ada pada contoh sama, yaitu 9. Jika penyebutnya sudah sama, maka yang akan kita lakukan selanjutnya adalah menghitung pembilangnya. Jadi kita hitung 5 dikurangi 2. Berapa 5 kurangi 2? Ya, 3. Jadi di sini hasilnya adalah 3/9. Sehingga untuk pecahan 5/9 dikurangi 2/9 hasilnya sama dengan 3/9. Kemudian untuk jenis pengurangan pecahan yang kedua yaitu pengurangan pecahan dengan penyebut tidak sama. Coba kalian perhatikan contohnya. Di situ ada pecahan 1/2 dikurangi 2/5. Nah, anak-anak, langkahnya sama seperti pada penjumlahan pecahan dengan penyebut tidak sama. Jadi juga ada dua cara. Tadi cara yang pertama kita cari dulu KPK dari penyebut kedua pecahan. Penyebut dari kedua pecahan di sini berapa? Iya, penyebutnya adalah 2 dan 5. Jadi kita cari terlebih dahulu KPK dari 2 dan 5. Nah, sebelumnya kita cari kelipatan dari 2. Kelipatan dari 2 adalah 2, 4, 6, 8, 10, 12, dan seterusnya. Selanjutnya, kelipatan dari 5 yaitu sama dengan 5,
10, 15, 20, dan 25, serta seterusnya. Jadi itu masih bisa berlanjut. Nah, sekarang kalian perhatikan untuk anggota dari kelipatan 2 dan kelipatan 5, apakah ada bilangan yang sama? Ada ya, yaitu bilangan 10. Nah, jadi anak-anak di sini untuk kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dari 2 dan 5 itu sama dengan 10. Oke, sekarang KPK-nya sudah kita temukan. Selanjutnya kita menghitung pengurangan pecahannya. Seperti yang pada penjumlahan pecahan tadi, kita tulis dulu penyebutnya yaitu 10. Kemudian pembilangnya yaitu 10 kita bagi dengan 2. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemudian 5 kita kalikan dengan pembilangnya. Pembilangnya adalah 1, sehingga 5 kali 1 sama dengan 5. Oke, sudah kita temukan untuk pecahan yang pertama. Kemudian selanjutnya untuk pengurangnya sekarang. Sama kita tuliskan penyebutnya terlebih dahulu yaitu 10. Kemudian 10 kita bagikan dengan 5, yaitu 10 dibagi 5 hasilnya berapa? Iya, hasilnya 2. Kemudian 2 kita kalikan dengan pembilangnya. Pembilangnya berapa di situ? Iya, pembilangnya adalah 2 juga. Jadi 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Jadi kita tuliskan pembilangnya 4. Nah, sekarang kalian perhatikan di situ kedua pecahan tersebut sudah memiliki penyebut yang sama, sehingga bisa kita hitung untuk hasil pengurangannya. Di sini untuk pengurangannya yang dihitung adalah pembilangnya saja. Ya, jadi di sini 5 dikurangi 4 yaitu berapa? Ya, 5 kurangi 4 itu sama dengan 1. Kemudian untuk penyebutnya tetap ya anak-anak, yaitu 10. Jadi untuk operasi hitung pengurangan pecahan 1/2 dikurangi 2/5 itu sama dengan 1/10. Selanjutnya cara yang kedua. Cara yang kedua dengan pecahan yang sama ya, yaitu 1/2 dikurangi 2/5. Masih ingat bagaimana tadi caranya pada penjumlahan pecahan? Kita kalikan silang antara pembilang dan penyebut, yaitu kita kalikan silang 1 dikali 5, kemudian penyebutnya kita kalikan, yaitu 2 kali 5. Selanjutnya kita kurangi, kita kalikan silang lagi pembilang dan penyebutnya, yaitu 2 kali 2 per kedua penyebut kita kalikan 2 kali 5. Sekarang kita tuliskan hasilnya. Untuk 1 kali 5 itu sama dengan 5. Kemudian penyebutnya tadi berapa? 2 kali 5 hasilnya 10. Kemudian kita kurangkan 2 kali 2 sama dengan berapa? Iya, 2 kali 2 sama dengan 4. Penyebutnya yaitu 2 kali 5 sama dengan 10. Nah, sekarang bisa kalian perhatikan di situ bahwa kedua pecahan sudah memiliki penyebut yang sama. Selanjutnya bisa kita hitung untuk pembilangnya, yaitu 5 kurangi 4 hasilnya yaitu sama dengan 1. Kemudian penyebutnya tetap yaitu 10. Nah, bisa kalian perhatikan bahwa untuk cara yang pertama dan cara yang kedua pada pengurangan pecahan dengan penyebut tidak sama ternyata menghasilkan
hasil akhir yang sama, yaitu 1/10. Oke, sama seperti dengan penjumlahan pecahan tadi, kalian bebas untuk memilih ingin menggunakan cara yang pertama atau cara yang kedua. Gunakan cara yang menurut kalian paling mudah. Oke? Bisa dipahami ya, anak-anak? Nah, selanjutnya operasi hitung yang ketiga adalah perkalian. Sebagai contoh, di situ ada pecahan yaitu 1/5 dikali 2/5. Nah, caranya bagaimana? Apakah sama seperti penjumlahan dan pengurangan? Yaitu kita samakan dulu penyebutnya. Oke, kalian simak ya. Untuk perkalian pecahan, cara menghitungnya adalah kita kalikan pembilang dengan pembilang, kemudian kita kalikan penyebut dengan penyebut. Jadi di sini kita kalikan 1 kali 2, itu hasilnya sama dengan 2, dan untuk penyebutnya kita kalikan yaitu 5 kali 5, hasilnya sama dengan 25. Jadi untuk pecahan 1/5 dikali 2/5 itu sama dengan 2/25. Nah, di sini kalian bisa membedakan ya, untuk penjumlahan dan pengurangan tadi jika penyebutnya sama, maka penyebutnya tidak dihitung. Yang dihitung hanya pembilangnya saja. Kalau perkalian beda lagi ya, anak-anak. Jadi untuk perkalian itu pembilang dan penyebut sama-sama dikalikan. Jadi pembilang dikali pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Oke, selanjutnya contoh yang kedua. Ada pecahan 2/3 dikali 3/5. Kita kalikan pembilangnya yaitu 2 kali 3, hasilnya sama dengan 6. Kemudian 3 kali 5, hasilnya sama dengan 15. Jadi untuk perkalian 2/3 kali 3/5 itu sama dengan 6/15. Nah, kalian perhatikan keterangan pada kotak, yaitu cara menghitung perkalian pecahan. Yang pertama adalah pembilang dikalikan dengan pembilang, kemudian penyebut dikalikan dengan penyebut. Oke, untuk perkalian bisa dimengerti ya, anak-anak. Oke, semoga bisa ya. Kemudian selanjutnya yang keempat. Di situ operasi itu yang keempat adalah pembagian. Untuk pembagian pecahan, sebagai contoh, 3/4 dibagi 1/3 sama dengan berapa? Nah, di sini untuk pembagian pecahan itu sedikit berbeda. Jadi caranya tidak sama dengan perkalian ya. Kalau perkalian tadi cara menghitungnya adalah pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Untuk pembagian pecahan bisa kalian perhatikan di situ. Nah, 3/4 dikalikan dengan 3/1. 3/1 dari mana, Ustazah? Nah, di sini anak-anak untuk pembagian pecahan kita ubah operasi hitungnya menjadi operasi hitung perkalian. Kemudian setelah kita ubah tandanya, maka pecahan yang kedua itu posisi pembilang dan penyebutnya berpindah tempat. Jadi yang awalnya pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Jadi di situ bisa kalian amati bahwa yang pertama untuk pembagiannya tadi, pada pecahan yang kedua pembilangnya adalah 1, sedangkan penyebutnya adalah 3. Nah, setelah operasi hitungnya diubah menjadi perkalian, maka pembilangnya menjadi 3 dan penyebutnya menjadi 1, sehingga
berkebalikan ya. Nah, setelah ini baru bisa kita hitung hasil dari pembagian pecahan tersebut. Hasilnya berapa? Seperti yang pada perkalian, cara menghitungnya yaitu perkalian untuk pembilang dikali pembilang dan penyebut dikali penyebut. Jadi di situ bisa kalian amati bahwa 3 kali 3 itu sama dengan 9, kemudian 4 dikali 1 sama dengan 4. Nah, jadi anak-anak, untuk pembagian pecahan 3/4 dibagi 1/3 hasilnya sama dengan 9/4. Nah, kalian perhatikan pada kotak ada keterangan bahwa cara menghitung pembagian pecahan yaitu dengan diubah dulu ke bentuk perkalian. Kemudian setelah kita ubah ke bentuk perkalian, yaitu tandanya kita ubah, maka salah satu pecahan, pembilang dan penyebutnya berpindah tempat atau bertukar posisi. Yang tadinya pembilang menjadi penyebut, yang penyebut menjadi pembilang. Oke anak-anak, cukup sekian untuk materi kita hari ini. Semoga kalian bisa memahami operasi hitung pada pecahan, yaitu tadi ada berapa macam operasi hitungnya? Ada 4, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Kalian ingat juga bagaimana saat penjumlahan itu berpenyebut sama dan penjumlahan pecahan itu berpenyebut tidak sama. Kemudian juga untuk pengurangan pecahan berpenyebut sama dan pengurangan pecahan berpenyebut tidak sama. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih kalian sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Semoga ilmu kita yang pelajari hari ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.